Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang penting, yaitu cara mengetes pasangan sayang atau tidak. Nah, harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda sehingga engkau bisa membedakan apakah dia beneran sayang atau tidak. Lalu kemudian teman-teman bisa berpikir dengan baik, bertindak dengan bijaksana, dan bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, doa saya teman-teman jadi peka, jadi tajam dalam menganalisa. Nah, berikut ini ada beberapa hal cara mengetes pasangan sayang atau tidak. Yang pertama, mintalah dia untuk mengupload baik foto atau video kalian yang formal ya, artinya yang baik, yang sopan, ke sosial media dia ataupun ke story WA dia. Nah, kalau dia betul-betul sayang, maka dia akan dengan senang hati akan melakukan itu. Tapi kalau dia nggak sayang dan gak betul-betul mencintaimu, maka dia akan berpikir untuk 1000 kali. Bahkan dia berpotensi untuk menolak mengupload foto kalian. So, cobalah minta ke dia, bilanglah ke dia, upload dong foto kita ke sosial mediamu, Facebook, Instagram, Twitter, atau kemanapun, upload dong biar saya bisa lihat dan teman-teman bisa lihat dan teman-temanmu juga bisa tahu. Nah, kalau dia jawab dengan senang hati, itu tandanya dia betul-betul sayang sama kamu. Tapi kalau dia menolak dengan berbagai alasan yang tidak logis, tidak masuk akal, nah dari situ kamu bisa nilai dia ini betul-betul sayang atau tidak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cara mengetes pasangan sayang atau tidak kepada kita. Maka yang kedua adalah mintalah untuk ketemu dengan keluarganya. Nah, ini sangat penting. Bicara tentang keluarga itu bicara tentang hal yang prioritas, hal yang penting. Tidak ada orang ketemu dengan keluarga si cowok atau keluarga si cewek hanya untuk main-main, gak ada. Itu bicara hal yang serius. Jadi waktu kamu minta ketemu dengan keluarganya, maka lihatlah apa jawaban dia. Kalau dia dengan senang hati, dia bahagia mendengar perkataanmu, dan dia mempertemukanmu dengan keluarganya, maka itu tanda dia betul-betul sayang, betul-betul cinta sama kamu. Tapi kalau dia menolak dengan alasan yang tidak logis, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, saya berapa kali dapati dalam konseling ya, mereka berpacaran bertahun-tahun, ada sampai 6 tahun, 7 tahun, tapi tidak pernah diperkenalkan kepada keluarganya atau orang tuanya. Dan repotnya adalah begitu udah bertahun-tahun, begitu dikenalkan ternyata orang tuanya tidak merestui. Artinya dia ruginya 2 kali. Yang pertama, dia rugi waktu ya, bertahun-tahun menjalin hubungan dan orang tua si pasangannya tidak merestui. Dan yang kedua, dia rugi ya, waktunya terbuang dan sakit hati, kecewa. Dan alangkah baiknya apabila sejak dari awal diperkenalkan ke orang tuanya. Kalau ditolak atau tidak suka, maka sakitnya itu atau waktunya tidak terbuang terlalu banyak. So, cobalah minta dia untuk memperkenalkanmu kepada keluarganya. Kalau dia dengan senang hati, itu tandanya dia sayang dan tulus mencintaimu. Nah, kemudian hal yang penting yang ketiga,
cara mengetes pasangan sayang atau tidak, maka yang ketiga ini sangatlah penting, yaitu tanyakanlah kapan kalian akan menikah. Nah, kalau dia betul-betul sayang, maka dia akan merencanakan kapan kalian akan menikah. Tapi kalau dia nggak sayang, ya namanya juga nggak sayang, mana mungkinlah menikah. Nah, untuk itu cobalah tanyakan kapan kita akan menikah. Nah, kalau dia nggak bisa jawab dengan alasan yang tidak logis, dan parahnya kalian sudah jalani bertahun-tahun dan dia nggak bisa jawab kapan kalian akan menikah, itu perlu dipertanyakan. Kalau saya jadi kamu, ya saya nggak mau buang-buang waktu, ya nggak mau buang waktu. Saya percaya hal yang paling membahagiakan, hal yang paling dinantikan kedua insan yang saling mencintai, antara cewek dengan cowok, hal yang paling dinantikan adalah pernikahan. Artinya kedua ini dipersatukan untuk selama-lamanya dalam pernikahan. Jadi kalau dia sungguh-sungguh sayang, harusnya menikah itu adalah kabar yang sangat senang untuk dibicarakan ataupun direncanakan. Jadi kalau dia betul-betul sayang, maka tanyakanlah kapan akan menikah. Kalau dia bisa jawab dengan mantap, dengan kepastian, itu tandanya dia sayang. Tapi kalau dia bimbang dengan alasan yang tidak jelas, apalagi bertahun-tahun sudah hubungan kalian, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, itu yang ketiga untuk mengetes pasangan kita. Yang keempat untuk mengetes pasangan kita sayang atau tidak, maka yang keempat adalah cobalah minta dia untuk berkorban. Karena saya dapati ada memang pasangan-pasangan yang hanya dimanfaatkan oleh pasangannya. Nah, saya tidak sebutkan namanya, tapi ada sepasang kekasih, mereka berpacaran. Ini si cowok ya, setiap kali mereka keluar, setiap kali mereka makan, yang bayar itu si cewek. Si cowok ini ada uang, bukan tidak ada uang. Salah enggak cewek mentraktir cowok? Enggak salah, enggak salah. Tapi kalau terus menerus cewek yang bayar, itu perlu dipertanyakan. Nah, jadi cowok ini dia nggak pernah mau bayar makanan. Dan yang paling parah, dia minjam uang ke ceweknya ini berkali-kali dan tidak pernah dikembalikan. Nah, dari sini kita bisa tahu dia ini beneran sayang atau tidak. Kalau dia beneran sayang, harusnya dia rela berkorban, senang berkorban. Untuk itu, cara mengetes pasangan sayang atau tidak, maka yang keempat ini adalah mintalah dia untuk berkorban. Nah, berkorban apa? Nah, contoh, mintalah dia membelikanmu entah apa kek, beli ini. Coba lihat reaksinya. Kalau dia hitung-hitungan, apalagi dia jelas-jelas dia punya uang, jelas-jelas dia punya pekerjaan. Kalau dia hitung-hitungan, nah dari situ kau bisa nilai. Nah, kemudian yang kedua, coba minta dia meluangkan waktunya. Mau dia sesibuk apapun, mau jabatannya setinggi apapun, cobalah minta dia untuk meluangkan waktunya. Nah, dari sini kita bisa tahu, kalau dia luangkan waktunya, itu tanda dia cinta. Tapi kalau dia terlalu banyak alasan, terlalu sibuk, maka perlu dipertanyakan juga, apakah ini dia betul-betul sayang atau tidak. Karena begini, di luar sana banyak yang lebih sibuk dari dia. Di luar sana banyak yang lebih tinggi jabatannya, tapi tetap kok punya quality time, tetap kok punya waktu untuk pasangannya. Nah, jadi ini cobalah minta dia untuk meluangkan waktunya ke kamunya. Nah, kemudian untuk ngetes dia berkorban, maka cobalah minta ke dia untuk beribadah bersama-sama, ya, atau berdoa bersama-sama. Contoh nih, kalau malam waktu telepon,
cobalah minta untuk berdoa bersama-sama. Cobalah minta untuk baca firman bersama-sama. Atau cobalah beribadah sama-sama. Itu semua kan butuh pengorbanan. Nah, dari sini kita bisa ngetes, oh dia ini sayang, oh dia ini tidak. Dari sini kita bisa ngetes, yaitu berkorban. Nah, kemudian yang kelima, cara mengetes pasangan sayang atau tidak. Maka yang kelima adalah mintalah dia memutuskan hubungannya dengan mantannya. Nah, ini yang perlu kita uji. Kalau dia betul-betul sayang sama kamu, ya sekalipun orang bilang ya nggak mesti hapus foto mantan lah, ngapain juga. Tapi kan ini hanya untuk mengetes, namanya juga mengetes. Cobalah minta dia untuk memutuskan hubungan dengan mantan. Kalau dia terlalu banyak alasan, ya terlalu banyak ini itu untuk dia tidak menghapus, nah itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau dia dengan senang hati demi kamu, dia memutuskan kontak dengan mantannya, maka dari situ kamu bisa tahu dia sungguh-sungguh sayang sama kamu. Dan mintalah juga apabila dia masih menyimpan fotonya mereka, video-video mereka, apabila dia masih menyimpan, mintalah dia untuk menghapus. Nah, kalau dia dengan senang hati menghapus, itu tandanya dia betul-betul sayang sama kamunya. Nah, itu penting banget. Karena saya dapatin ada orang yang terakhir lebih memilih mantannya daripada pasangan yang sekarang. Lebih memilih putus daripada terputus dengan mantannya komunikasinya. Nah, dari sini kita bisa mengetes dia ini beneran sayang atau tidak. Suruhlah memutuskan hubungan dengan mantan dan menghapus foto-fotonya. Nah, yang keenam, cara mengetes pasangan sayang atau tidak. Maka yang keenam adalah mintalah kepada pacarmu untuk jalan bareng, baik dengan temannya ataupun dengan temanmu. Jadi bilang ke dia, ayo dong jalan bareng, tapi sama teman-temanmu ya. Ayo dong jalan bareng sama teman-temanku. Nah, dari sini kita bisa melihat waktu engkau jalan bareng dengan teman-temannya, perhatikanlah bagaimana cara dia memperlakukan engkau. Apakah dia memperlakukanmu dengan istimewa, atau dia memperlakukanmu seolah-olah bukan seperti pacarnya. Mungkin dia menjaga wibawanya, mungkin dia punya selingkuhan yang lain, dan dia jaga itu supaya teman-temannya jangan ceritakan atau jangan bongkar, kita nggak tahu. Tapi untuk mengetes itu, maka cobalah untuk minta jalan bareng, baik sama temannya ataupun sama teman kamu. Dari situ kamu bisa nilai bagaimana dia memperlakukan kamunya. Nah, itu yang keenam. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, cara mengetes pasangan sayang atau tidak. Maka yang ketujuh adalah cobalah ajak berdoa bersama. Cobalah ajak ibadah bareng. Kalau dia betul-betul sayang, maka dia akan senang hati doa bareng. Jadi bisa lewat telepon, apalagi di zaman pandemi ini agak susah ketemu, lewat telepon. Cobalah waktu kalian malam telepon, cobalah ajak doa bersama ya. Kemudian baca firman bersama, menyembah Tuhan bersama. Bahkan kalau ada kesempatan, ada waktu yang baik, maka cobalah minta ibadah bareng. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah pasangan kita benar-benar sayang atau tidak. Nah, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ada 7 hal untuk mengetes apakah pasangan kita benar-benar sayang atau tidak. Nah, doa saya, engkau punya pasangan yang benar-benar sayang kepadamu, dan hubunganmu adalah hubungan yang terbaik, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang diberkati Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. God bless you.